2023 dalam acara Forum Diskusi Publik Pengusaha dan Generasi Muda membangun kesadaran masyarakat untuk arah kemajuan desa Sitansari. Kami panggil dulu kepada tiga yang akan memberikan diskusi sore hari. Terima kasih. Dan juga AKP Tio sebagai Kapolsek Sukanagara yang kami dukungkan. Dan yang terakhir yang ketiga moderator kita yang pada saat ini bahwa akan menjadi SPD sebagai moderator bersama Sukanagara. Yang terkasih Bapak dan Ibu saya tiga untuk moderator kita dan tiga acara yang kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhadir juga sebagai moderator acara forum diskusi publik dengan tema membangun kesadaran masyarakat untuk arah kemajuan desa. Ini sekali kami terima kasih atas kehadirannya. Supaya itu telah menyempatkan diri hadir dalam acara forum diskusi publik. Mungkin Bapak Ibu ini adalah hal yang baru di mana kita mengadakan forum diskusi publik yang memang sebelumnya belum ada dan belum dilaksanakan khususnya di desa ini. Apa yang menjadi tujuan dari forum diskusi publik ini adalah sebuah gagasan di mana kita 3 hari belakang itu adalah Pak 1 tahun saya memimpin kembali desa Sitansari. Jadi tadinya Pak hari itu ini dilaksanakan karena beliau berhalangan kepada itu acara keluarga, jadi waktu dimajukan menjadi tanggal 15 hari ini. Nah ini walaupun 3 hari kurang, tapi alhamdulillah
acara ini bisa dilaksanakan. Kami bangga dengan kehadiran Bapak Ibu semua mewakili semua unsur. Ini adalah suatu kebanggaan dan sebuah kehormatan bagi kami dari pemerintahan. Jadi dalam acara ini nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan mengeluarkan keinginan untuk arah kemajuan desa ingin seperti apa kedepannya. Jadi hari itu saya ini baru 51 tahun dan kita punya kesempatan 5 tahun ke depan. Kalau tidak dicapai makanya kalau pertama nanti bisa menjadi 8 tahun lagi. Tapi kami berpatokan ke masjid acara ini ke depannya. Nah rata-rata di setiap desa dimanapun itu semua masyarakat menginginkan kemajuan. Tapi kemajuan ini abstrak Bapak Ibu. Jadi kemajuan ini maju dalam arti tidak bisa digambarkan secara utuh. Nah kemajuan ini mari kita gambarkan sehingga potret desa itu bentuknya 5 tahun ke depan itu sudah tergambar selalu tentang keadaan desa seperti sekarang, sehingga nanti ukuran Bapak Ibu menikah pun akan sama seperti kita menikah terhadap orang tua. Nah, karena kita benar orang tua tadi desa. Jadi kayaknya nanti kalau kita yang tertujuan yaitu membangun desa wisata. Karena kalau desa wisata di undang-undang desa itu masih dibolehkan. Dan katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sari beserta Bapak Desa, yang saya hormati guru saya Komandan di Sumatera Barat. Baik, sebelum saya mulai mungkin untuk menghilangkan kepenatan, saya yakin roh-roh ayam sudah mulai masuk, ketinggalan tenunutan. Ya, sebentar kita sejenak. Ini saya putarkan kaleidoskop gambar potret kita yang ada di wilayah kita. Kita lihat ini video yang pertama, YouTube yang pertama, yang terakhir. Kita lihat ini adalah salah satu potret yang terjadi di kita. Ya, alhamdulillah sekarang terwujud dengan secara mandiri kita bedah rumahnya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu untuk menghilangkan penat sejenak ya, menghilangkan penat sejenak karena sudah kelihatan ngantuk-ngantuk ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi, sampurasun. Ya. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita masih akan diberikan nikmat sehat. Pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur dan bisa berkumpul bersama-sama dalam acara forum diskusi ya, dalam upaya untuk membangun desa ya. Selawat dan salam kita panjatkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Kades, yang saya hormati Pak Ang selaku Ketua Karang Taruna merangkap jabatan sebagai moderator juga, alhamdulillah tambah lagi jabatannya Pak ya. Yang saya hormati Ketua BPD, anggota BPD, para tokoh masyarakat, para pengusaha, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketua RT, ketua RW yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung saja kepada poin permasalahan, tadi sudah dibahas panjang lebar. Sebenarnya kalau saya ditunjuk sebagai pembawa acara atau apa namanya ini? Pembicara ya. Baca aja gak jelas, apalagi ngomong nanti ya. Sebagai pembicara, ya terima kasih Pak. Kalau hanya sebagai pembicara, insya Allah Pak, saya akan bicara gitu. Tapi kalau pembawa acara saya bingung ya. Jadi kalau
pembicara akan saya bicara seadanya. Ya kan? Bapak-bapak sekalian, tadi sudah dibahas panjang lebar, ya kan? Saya mungkin hanya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades, mungkin dari Pak Ketua Karang Taruna sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian nanti setelah ini ada forum diskusi berbaya dalam rangka upaya untuk upaya membangun desa ini. Ya. Bapak-bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara masalah kepemerintahan, ya, berbicara masalah organisasi, tidak terlepas daripada pengelolaan manajemen yang bagus, ya kan? Dimana di sana yang tadi sampaikan oleh Ketua Karang Taruna betul, Pak, bahwa peran serta masyarakat itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Unsur daripada terbentuknya negara ini aja, yang jelas terbentuknya negara ini tentunya yang pertama ada punya wilayah. Suatu negara terbentuk itu harus punya wilayah, ya. Unsur terbentuknya negara punya wilayah dulu, nggak mungkin negara tidak punya wilayah. Kemudian yang kedua adalah punya pemerintahan. Yang ketiga adalah punya masyarakat, ya kan? Sehingga ini ada menjadi satu kesatuan yang harus jalan sama-sama. Ya. Jadi betul sampaikan bahwa peran serta masyarakat ini dalam upaya mendukung pemerintah itu memang diperlukan untuk menjadikan negara ini maju. Karena saya sampaikan tadi unsur daripada negara termasuk desa ini, ya, dalam skup yang kecil, kalau skup yang besar itu adalah negara, skup yang kecil adalah desa, sama unsurnya adalah punya wilayah, punya pemerintahan, dan punya masyarakat, ya kan? Maka ini ketiga unsurnya harus saling bahu-membahu untuk memajukan. Ya, kalau di pemerintah desa berarti pemerintah desa untuk bagaimana upayanya desa ini supaya maju. Kembali kepada masalah organisasi, tentunya tidak terlepas daripada manajemen, ya kan? Di sini juga ada kesatuan organisasi, yaitu pemerintahan desa, ya kan? Tidak terlepas daripada manajemen, Pak. Dalam sebuah teori manajemen di sana disebutkan ada 3 unsur, minimal 3 unsur yang harus ada. Yang satu adalah, pertama adalah man, kalau bahasa orang Cianjurnya itu man, Pak. Man itu orang, ya. Kemudian M yang kedua adalah method. Method itu cara, ya. Kemudian M yang ketiga adalah money, yaitu uang, ya. Dari dalam sebuah teori manajemen, ya, itu harus ada 3 unsur agar ini bisa berjalan, ya, kegiatan itu bisa berjalan. Yang pertama man ini sebagai penggeraknya, sebagai mesinnya, ya kan? Tidak akan berjalan kalau tidak ada orang yang menjalankannya, tidak ada mesinnya, walaupun sekalipun ada uang, ya kan? Kemudian yang kedua adalah metode. Metodenya bagaimana, ya, sesuai dengan visi misinya, metode, ya, untuk mencapai tujuan, ya. Cara-caranya bagaimana, harus ada metode, langkah-langkahnya harus bagaimana, ya. Diantaranya tadi yang sudah banyak panjang lebar dibahas oleh Pak Kades. Kemudian yang terakhir ada money, uang. Tadi juga disampaikan, ya, dari beberapa anggaran-anggaran yang dikucurkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, melalui anggaran dana desa, kemudian ADD, kemudian dari Bamprop, bantuan kabupaten semuanya, termasuk dari PHD desa, ya. Semuanya tadi yang disampaikan berbicara masalah uang.
syukur alhamdulillah Pak, pemerintahan desa sekarang ini tidak seperti waktu pemerintahan desa-desa sebelumnya, katakanlah masa Orde Baru, ya kan? Pemerintahan desa sekarang, ya, uang sudah dipersiapkan, tinggal bagaimana pengelolaannya, ya. Bahkan tadi rinciannya hampir 2 miliar lebih Pak ya, 2 miliar lebih. Bahkan untuk dana desa 1 miliar lebih ya. Nah, 1 miliar lebih. Untuk ADD 600 juta lebih ya. Coba, ini suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap desa, agar desa ini menjadi desa yang mandiri sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Nomor 6 Tahun 2014, tujuan daripada undang-undang itu adalah untuk menjadikan desa yang mandiri. Tadi Pak Kades, alhamdulillah bahwa desa ini alhamdulillah sudah masuki desa berkembang Pak ya. Ya, desa berkembang. Tentunya tujuannya nanti menjadi desa yang maju dan akhirnya desa yang mandiri. Ya, tujuan terakhir sesuai dengan amanat undang-undang ya nomor 6 tahun 2014 adalah menjadikan desa-desa yang mandiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara anggaran tadi, ya kan, kadang-kadang betul Pak Karis tadi sampaikan, anggarannya gede banget segini, terus kemana? Masih ada sering yang mempertanyakan seperti itu juga, ya kan. Tapi padahal di balik itu, ya kan, sebenarnya kita harus berbangga diri pada saatnya nanti, ya, kita akan dikurangi anggarannya. Justru semakin kurang anggaran dari pemerintah, kita harus berbangga diri. Berarti kita sudah mulai masuk ke desa yang mandiri, ya. Kalau anggaran yang diberikan ke desa kita karena mungkin berdasarkan kriteria masuknya adalah desa yang berkembang, ya, sehingga anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat daerah pun mungkin masih cukup besar, ya. Tapi pada saatnya nanti anggaran itu akan mengecil dengan sendirinya kalau dengan catatan PAD desanya kita besar. Bapak Ibu bisa perhatikan tadi paparan Pak Kades, PAD desa hanya 10 juta rupiah Pak ya, 10 juta Pak. Berapa persen dari anggaran dana desa? Ya, 0,5% Pak, ya kan, 0,4 malah, ya, 0,4% malah, ya kan, tidak seberapanya. Padahal untuk menjadikan desa ini menjadi desa yang mandiri ke depan, yang diandalkan adalah PAD desa. Untuk mengejar yang sekian persennya, ini PAD desanya baru 0,4%. Untuk mengejar ke 100% perlu berapa tahun? Ya kan? Masih belum seberapanya. Ya, makanya diharapkan ke depan tentunya bagaimana caranya untuk mendobrak agar PAD desa itu kita naik. Ya, Pak, kalau kita berkaca atau mungkin menimba atau mungkin studi banding kepada desa-desa yang sudah mandiri, Pak, mungkin Bapak bisa lihat. Ya, yang sudah terkenal tuh desa Pongok ya di Jawa, itu pendapatannya PAD desanya udah 1 M lebih, 1 miliar lebih. Jadi mereka itu tidak mengharapkan lagi uluran dana dari pemerintah, dan tidak ada mungkin kontrol dari pemerintah. Sama enaknya saja, duit saya mau bangun saya. Kan?
Nah, itu semuanya terlaksana. Saya setuju juga tadi Pak Kades, ya, bahwa upaya ke depan Pak Kades ini untuk memajukan BUMDes, ya. Saya setuju. Karena ke depan Bapak-bapak, BUMDes ini menjadi sentral pemasukan desa. BUMDes itu menjadi sentral pemasukan desa. Makanya kalau kita banding ke Pongok, ini gambaran saja yang saya tahu, ya, di Pongok itu penduduk desa semuanya itu masuk dalam anggota BUMDes. Ya. Semua penduduk desa masuk dalam anggota BUMDes dan mereka kerja digaji oleh BUMDes. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Ya kan? Contoh petani yang punya lahan, ya kan, diulurkan dana dari BUMDes. Nah, mereka kerja saja dan mereka nanti digaji oleh BUMDes. Ya. Berbicara tadi banding ke sana, kita bandingkan sejauh mana upaya BUMDes kita. Ya kan, contoh, ya kan, nggak tahu mungkin di sini ada ketua BUMDes juga ya. Nah, bagaimana visi misi BUMDes ke depan? Ya kan, berapa anggaran BUMDes yang sudah masuk dari dana desa? Kemudian peruntuknya untuk apa? Ya kan? Apakah itu sudah menggambarkan minimal ada masukan untuk PAD desa? Ya. Saya belum tahu di sini. Kalau saya bicara semua rata-rata BUMDes di kita semuanya mangkrak, Pak. Ya Pak ya, di kecamatan bahkan di Cianjur saya berani ngomong semuanya mangkrak. Bagaimana negara mau maju, bagaimana desa mau maju, bagaimana desa mau mandiri, sedangkan yang diandalkan itu adalah BUMDes, Pak, ke depan. Pertanyaannya, ya kan, kemana sekarang uang BUMDes diperuntukkan? Kebanyakan, Pak, mohon maaf, kadang-kadang salah persepsi mungkin Pak Kades, atau mungkin saya yang salah. Kalau menurut saya, BUMDes itu adalah upaya untuk menggali potensi desa, Pak Kades. Ya, BUMDes itu berupaya bagaimana caranya untuk menggali potensi desa. Contoh Pak Kades akan mengembangkan tempat wisata. Ya, ke depan bisa dikelola BUMDes. Anggap saja pengelolaan itu adalah uang-uang BUMDes. Ya, gitu. Termasuk dalam hal usaha. Ya kan? Kalau saya lihat BUMDes yang ada di sini tidak jauh bedanya dengan semacam toko mencari keuntungan dari jual beli. Contoh tabung gas yang banyakan, ya kan? Padahal BUMDes itu bisa melakukan penyertaan modal. Contoh, ya, berdasarkan analisa BUMDes ada potensi yang perlu didukung sehingga perlu penyertaan modal. Saya lihat di sini banyak pengrajin, ya kan? Itu peran BUMDes bisa masuk ke dalam penyertaan modal. Jangan usaha itu gambling, Pak, saya katakan. Usaha BUMDes gambling. Contoh, usaha BUMDes tabung gas kebanyakan. Modal tabung gas itu gambling, Pak, karena modal awal. Kalau modal awal, kedepannya ini apakah mau maju atau mundur? Tapi kalau BUMDes itu menggali potensi desa yang ada, contoh di sini sudah berkembang banyak pengrajin dan sudah jelas kemajuannya, kecil kemungkinan akan gagal usaha karena mereka sudah tahu kok, udah jalan usahanya, tinggal pernyataan modal saja.
Sehingga tidak ada istilah wah habis. Contoh kalau untuk usaha yang awal, contoh usaha awal ya, untuk yang kebanyakan bungkas atau mungkin usaha yang lain lah gitu kan, untuk usaha awal aja, modal awal sih. Begitu digelontorkan untuk modal awal, ini kan masih gambling Pak, mau maju atau mundur ini. Pas begitu turun bangkrut, ya udah hilang uang BUMDes. Laporan tinggal pertanggungjawaban, habis kan gitu. Contoh ada lagi, makanya sekarang agak diperketat ya Pak Kades ya, untuk usaha atau mungkin untuk kucuran dana untuk ke BUMDes. BUMDes sekarang harus membuat proposal ya Pak ya, ke DPMD ya gitu, sehingga nanti perlu dipertimbangkan betul, akan dikontrol betul. Yang seharusnya BUMDes sudah maju semua ya. Saya nggak tahu di sini penyertaan BUMDes, dana BUMDes itu berapa dari DD, nggak tahu, pertanggungnya kemana nggak tahu, tapi yang jelas berapa persentase ke PAD juga nggak tahu ya kan. Jangan-jangan 10 juta itu dari BUMDes saja Pak ya, BUMDes saja ya. Nah, terus dari pendapatan yang lain nggak ada, dari BUMDes saja itu, dari BUMDes saja ya. PAD yang lain loh nggak ada. Itu selama berapa tahun? 4 tahun, 10 juta tuh. Nah, bayangkan Pak, gimana kita akan membangun negara ini, bangun desa ini maju, ya kan? Gitu. Kalau dana desa ini dicabut dari pemerintah, terus desa ini mau jadi apa Pak? Kalau PAD-nya hanya 10 juta, mau bikin apa? Kebayang nggak? Kira-kira maju nggak desa ini? Ya kan? Gitu kan? Apalagi bangun infrastruktur yang lain. Studi banding ke Pongok tadi Pak, sekarang PAD-nya udah 1 miliar lebih. Dana desa dicabut, apalagi sekarang juga udah nggak terima lagi dana desa Pongok itu, karena udah menjadi desa yang mandiri betul. Awalnya apa? Sama seperti desa-desa yang lain ya, dari dana desa awalnya, tapi kok mereka bisa seperti itu? Betul Pak Kades tadi sampaikan bahwa desa kita yang tahu potensi ya kita, tidak perlu studi banding ke desa lain, karena potensi kita berbeda dengan desa yang lain Pak, nggak bisa disamakan Pak. Kalau di Pongok di sana hanya pengelolaan air saja Pak, mengelola air diputar-putar jadi tempat wisata. Apakah di sini ada Gunung Sari, apa di Sinang Sari ada? Nggak ada kan? Tidak bisa studi banding dengan wilayah lain, tidak akan sama. Makanya gali potensi sesuai dengan yang ada di desa kita. Ternyata potensi kita banyak, Sinang Sari banyak Pak ya, dari pengrajin ada, dari sektor wisata juga bisa digali ya. Mungkin dari Karang Taruna, pemuda-pemuda ini juga berperan untuk digali potensinya ya kan. Pengrajin katakanlah hanya monoton itu saja nggak bisa. Inilah peran daripada pemuda ya kan. Ke depan Pak Kades betul sampaikan ya, ke depan bangsa ini akan diemban oleh anak cucu kita, pemuda yang saat ini ya, tahun 2045 ke depan yang akan menjadi mengemban desa ini ya kan. Gitu. Tugasnya berat pemuda, makanya perlu dari sekarang pemuda potensinya digali Pak, jangan itu saja ya. Potensinya harus digali. Kita singkat saja, itu yang pertama, bahwa kemajuan desa itu harus ditopang bagaimana caranya memajukan BUMDes sebagai sumber pendapatan utama desa untuk memajukan PAD desa ya, itu kuncinya Pak. Kalau BUMDesnya maju, desa ini pasti maju. Berkacamata atau kita menimba ilmu dari desa yang lain yang sudah maju, yang sudah mandiri Pak ya, itu
potensi desa gali. Saya setuju kalau memang ini untuk desa wisata perlu digali, sektor wisata saya setuju Pak, karena memang ada desa wisata ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, mungkin saya kalau berbicara desa wisata Pak, desa wisata memang perlu adanya pembangunan yang signifikan. Dalam artian signifikan itu, kalau tempat wisata kalau monoton hanya itu saja, itu juga akan membuat orang boring, orang bosen. Ya kan, contoh, begitu saya datang ke Pondok Cinta tuh, pondok apa itu? Ya kan, oh pas datang pertama, oh begini, yang keduanya, oh gini juga, yang ketiga, oh masih gini juga, boring Pak. Ya kan? Kalau berbicara masalah sektor wisata, harus ada peningkatan, perubahan yang aneh yang bikin orang tertarik. Tapi coba berinovasi yang lain ini, itulah perlunya desa wisata. Kalau hanya itu saja, orang akan boring Pak. Ya kan? Itu Pak, desa wisata perlu dikembangkan, boleh, tapi yang perlu masak betul ya kan, karena wisata itu tidak semudah itu Pak. Ya kan, jangan orang bikin boring, orang bikin nggak tertarik lagi, bangkrut Pak. Ya kan, harus ada inovasi yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya, betul Pak, bahwa kalau kita berbicara dana desa, ini sebenarnya baru mau mulai saya ini, tapi saya singkat saja ya. Berbicara masalah dana desa Pak, memang hak masyarakat untuk mengontrol ya kegiatan yang ada di desa, karena memang itu untuk kesejahteraan masyarakat desa ya. Awal RPJMdes awal 6 tahun pertama, mungkin perbandingan antara infrastruktur dengan pemberdayaan antara 30-70 mungkin ya Pak ya, 70-30 untuk pemberdayaan, 70 mungkin untuk infrastruktur awalnya RPJMS ke 6 tahun pertama ya kan. Sejalan dengan itu, tadi Pak Kades sampaikan, sekarang sudah memasuki RPJM kedua ya, 6 tahun kedua, bahkan mungkin mendekati terakhir, RKPDes terakhir ya, RPJMdes yang kedua. Tapi RKPDes tahun berapa? 2024 udah tahun berapa nih? 23 berjalan ya, kayak gituan. Sejalan dengan itu ya kan, tadi Pak Kades sampaikan ya kan, dari infrastruktur Pak ya, tinggal berapa persen nih? 25% ya, tinggal 25% untuk infrastruktur. Otomatis sekarang sudah berubah, yang tadinya 70 untuk infrastruktur, sekarang untuk pemberdayaan Pak ya, untuk pemberdayaan. Makanya dalam rangka pemberdayaan itu banyak hal-hal yang perlu dibenahi, di antaranya tadi IPM ya, indeks pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan ya, itu fokusnya ke sana Pak. Karena bagaimana supaya sumber daya manusia kita menjadi manusia-manusia yang produktif dan kreatif untuk menunjang pembangunan desa. Terutama kalau kita bicara itu, terutama ya dari kalangan pemuda, Pak Ketua Karang Taruna ya. Ini saya singkat lagi, kalau kita berbicara masalah anggaran dana desa terkait dengan tadi dilibatkannya Karang Taruna Pak, saya setuju ya kan. Karang Taruna harus benar-benar inovatif Pak, kreasi inovatif, menggali potensi yang ada di Karang Taruna, karena mereka pemuda banyak inovasinya, sehingga nanti bisa kerjasama dengan BUMDes. Anggaran yang ada dialokasikan ke Karang Taruna ya Pak, bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang inovatif ya. Saya masih melihat secara garis besar
bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan pemuda itu masih sifatnya konsumtif. Kebanyakan orang, mungkin pemuda Karang Taruna menginginkan anggaran dari desa, Pak, untuk kegiatan main bola, Pak, untuk kegiatan main voli. Kira-kira itu produktif nggak? Menghasilkan nggak? Konsumtif, Pak. Apa yang diberikan untuk masyarakat, apa yang diberikan untuk PAD? Menghasilkan PAD nggak? Nggak ada kan? Konsumtif, Pak. Terbuang sia-sia. Bukan kita melarang pemuda untuk melakukan kegiatan olahraga, tapi jangan sampai konotasinya menjadikan suatu yang euforia belaka, menghambur-hambur tenaga dan materi. Konsumtif tapi tidak produktif, Pak. Akhirnya apa? Coba kalau diupayakan Karang Taruna atau pemuda ini hal-hal yang produktif, sehingga mereka akan mandiri dan akan ada support dari BUMDes. Kalau kreatif dan produktif, contoh kegiatan pengrajin dari Karang Taruna, mungkin ada servis apa, bengkel apa dari Karang Taruna, kan BUMDes bisa penyertaan modal, Pak, sehingga akan seimbang sama-sama untuk menghasilkan PAD. Ini yang salah soroti masalah BUMDes, masalah Karang Taruna seperti itu ya, Pak ya. Sudah cukup, Pak? Cukup, saya rasa sudah kena intinya walaupun belum terbahas semua. Ini untuk motivasi gambaran ya kan, biar bapak-bapak tuh jelas. Ada feedback, pertanyaan, silakan nanti kita forum diskusi. Barangkali demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih bos buat Pak Masik. Terima kasih atas soal yang sudah dijelaskan. Ini berkaitan dengan bagaimana tugas kita sebagai masyarakat.